Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar bahagia untuk para tenaga honorer di seluruh Indonesia terkait dengan nasib dan kesejahteraan mereka, yaitu Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan PNS dan P3K telah terbit. Untuk mengetahui semua isinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan PNS dan P3K akhirnya terbit. Permen Pan RB pengadaan ASN atau PNS dan P3K ini ditandatangani oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas pada 18 Juli 2024 dan diundangkan pada 23 Juli 2024. Terbitnya Permen Pan RB ini membuat lega semua tenaga honorer. Namun timbul tanya soal afirmasi bagi honorer dalam pengadaan P3K 2024. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia yaitu Nurbaiti mengatakan Permen Pan RB ini sangat dinantikan oleh tenaga honorer, sebab ini sebagai tanda pendaftaran P3K 2024 akan segera dibuka. Ini kabar baik yang dinantikan oleh jutaan tenaga honorer, khususnya Permen Pan RB pengadaan ASN 2024 tidak jauh berbeda dengan regulasi yang lama, kata Bunda Nur. Sapaan akrab Nurbaiti kepada jpnn.com pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Masih begitu, ujar Bunda Nur, ada beberapa perubahan yang lumayan baik. Hanya tetap harus dicermati dengan baik nantinya di setiap instansi. Dia masih menunggu Kemenpan RB soal mekanisme khusus untuk P3K yang mana isinya biasanya mengatur aturan khusus tentang P3K. Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 masih terlalu umum, ya. Kemenpan RB soal seleksi PNS 2024 sudah ada. P3K masih kami tunggu, ujar beliau. Lebih lanjut dikatakan dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2024 terdapat 3 pasal yang isinya ambigu dan perlu dicermati khusus. Ketiga pasal yang dinilai Bunda Nur ambigu itu adalah: 1. Pasal 24 poin C masih berbunyi bahwa jabatan P3K disertai dengan pengalaman sesuai dengan jabatan yang akan dipilih. Nah, jangan sampai ini ada persyaratan khusus yang akhirnya memberatkan honorer seperti dimintanya sertifikat keahlian dan lainnya, cetus beliau.
Dia khawatir belum tes honorer sudah kalah di seleksi berkas, sehingga ini harus dipertajam makna pengalaman. Apakah cukup dengan surat pengalaman kerja saja yang ditandatangani pimpinan? Intinya, kata Bunda Nur, jangan memberatkan persyaratan administrasi saja. Kemudian yang kedua, pasal 44.2, di mana hasil kelulusan itu berdasarkan nilai kompetensi dan hasil nilai wawancara. Belajar dari pengalaman P3K 2023, banyak yang nilai kompetensinya tinggi, tetapi jatuh saat tes tambahan seperti tes wawancara. Di Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ini tidak dijabarkan secara detail wawancara itu apa. Jangan sampai ini menjadi ajang permainan daerah bisa diutak-atik nilai. Belajar pengalaman tahun lalu, banyak honorer yang gagal diwawancara. Seharusnya ini dihilangkan saja. Yang objektif ya penilaian langsung dari kompetensi itu, terang beliau. Bunda Nur menegaskan, kita tidak boleh menutup mata, banyak juga yang nakal mendongkrak nilai di tes tambahan tersebut. Kemudian yang ketiga, pasal 60 tentang perjanjian masa kerja P3K. Pasal ini menurut Bunda Nur unik dan luar biasanya di Permenpan RB lama dibatasi 1 sampai 5 tahun. Nah, Permenpan RB 6 2024 tidak lagi dituliskan masa kontrak dari P3K. Bersyukur sekali, kenapa di sana hanya ditulis paling singkat 1 tahun, sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja. Hal ini tentunya melegakan honorer tidak dipusingkan lagi dengan masa kontraknya. Jangan sampai disebut ASN yang dikontrak alias ASN enggak jelas, sebeber beliau. Kalau soal penilaian kinerja atau kebutuhan lanjutnya, kembali lagi pada individunya. Kalau mau diperpanjang, maka tingkatkan kinerjanya dengan baik. Jika yang dikhawatirkan tentang masa kerja, alhamdulillah sudah dijamin tidak ada lagi istilah perpanjangan kontrak, sambung beliau. Namun di dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tidak dijelaskan hak dan kewajiban P3K. Apa saja yang bisa dilakukan dan apa yang didapatkan. Dia berharap di Kemenpan RB diatur lebih detail tentang mekanisme pengadaan P3K 2024. Semoga tahun ini honorer khususnya K2 dengan pengabdian lama bisa selesai menjadi ASN P3K. Terima kasih Pak Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan DPR RI. Ini kado istimewa buat honorer. Semuanya Pungkas Bunda Nur Baiti. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi mengenai Permenpan RB yang telah barusan diterbitkan oleh Menpan RB. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.